Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 23002122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar public relation. Konsep kehidupan public relation bisa diambil dan dibawa dalam kehidupan secara personal. Ada 4 istilah yang sering muncul dalam public relation. Yang pertama yaitu ada marketing. Marketing merupakan istilah dalam pemasaran yang merupakan sebuah proses untuk membuat masyarakat atau orang lain tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Biasanya, jika perusahaannya lebih besar, maka ia akan melakukan riset pasar atau analisis perencanaan target pelanggan yang ideal. Pemasaran atau marketing dimulai dari pengembangan produk, distribusi penjualan, produk atau jasa, dan terakhir yakninya biasanya pengiklanan. Dalam marketing, fokusnya yaitu pada meyakinkan orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa marketing adalah proses sosial yang memfasilitasi individu dan kelompok dalam menciptakan, mengalihkan, dan mengamankan nilai melalui pertukaran produk dan layanan. Apa sih tujuan dari marketing? Marketing bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan citra perusahaan dengan menggunakan berbagai strategi untuk mengkomunikasikan nilai yang ditawarkan oleh produk atau jasa. Marketing memiliki banyak jenis seperti ada marketing tradisional dan marketing digital. Marketing tradisional yaitu marketing yang meliputi metode pemasaran dan konvensional seperti di televisi dan koran. Lalu ada marketing digital yaitu marketing yang menggunakan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan seperti pemasangan di media sosial dan pemasangan di email. Lalu yang kedua ada advertising. Advertising biasa disebut dengan periklanan, adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang menggunakan pesan-pesan yang dibayar untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk, layanan, atau merek kepada audiens, tertentu dengan tujuan mempengaruhi perilaku dan sikap mereka. Iklan atau advertising ini biasanya disampaikan melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, internet, media cetak seperti surat kabar dan majalah, papan reklam, media sosial, dan platform digital lainnya. Lalu contoh dari advertising yang efektif adalah ada iklan yang menarik, perhatian konsumen dengan menjelaskan kelebihan produk dan bagaimana produk tersebut dapat memecahkan masalah konsumen. Lalu dari 4 hal yang penting dalam public relation, yang ketiga ada branding. Apa sih itu branding? Nah, branding adalah proses memberikan makna dan identitas khusus kepada suatu organisasi, perusahaan, produk atau jasa dengan menciptakan dan membentuk merek di dalam pikiran konsumen. Jadi, branding ini juga disebut dengan citra dari suatu perusahaan dari produk dan jasa. Lalu apa sih tujuan utama dari branding ini? Branding memiliki tujuan utama yaitu untuk membuat suatu merek mudah diingat dan diidentifikasi oleh konsumen atau masyarakat. Selain itu, branding juga bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pembeli konsumen dengan memberikan kesan positif dan konsistensi dalam komunikasi merek. Lalu ada beberapa poin penting yang menjelaskan tentang branding secara lebih mendalam. Yakninya, branding merupakan identitas dan nilai inti. Branding melibatkan penentuan identitas atau merek yang mencakup nilai-nilai inti, misi, visi, dan tujuan yang ingin disampaikan kepada konsumen. Ini mencakup juga elemen seperti logo, warna, dan gaya visual yang konsisten dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tersebut. Lalu, branding merupakan diferensiasi, yaitu branding membantu produk atau layanan untuk berbeda dari pesaingnya.
Fitur unik dari branding ini merupakan kualitas tertentu, pengalaman pengguna, atau nilai tambah lainnya yang membuat suatu produk atau barang itu menjadi lebih menarik bagi konsumen. Lalu, branding bukan hanya tentang apa yang perusahaan katakan tentang dirinya sendiri, tetapi branding ini juga tentang bagaimana konsumen merespon, berinteraksi, dan memahami merek dari produk atau jasa tersebut. Hal ini mencakup pengelolaan komunikasi dan respon terhadap umpan balik dari pasar. Lalu, branding juga merupakan kepercayaan dan kesetiaan. Bahwa membangun suatu kepercayaan dan kesetiaan kepada konsumen itu sangat sulit ya, bahwa membangun kepercayaan dan kesetiaan kepada konsumen itu kan biasanya kita lihat dari merek, dan itu merupakan tujuan utama dari branding atau sasaran utama dari branding tersebut. Ketika konsumen merasa terhubung dengan merek tersebut, maka konsumen tersebut akan cenderung memilihnya kembali dan merekomendasikannya kepada orang lain. Lalu kunci dari branding merupakan konsistensi. Jika suatu perusahaan konsisten dengan branding atau produknya, maka konsumen atau masyarakat akan semakin tertarik dengan suatu produk yang ditawarkan. Dari desain visual hingga pesan komunikasi dalam produk tersebut, maka nilai-nilai dan identitasnya di berbagai platform interaksi akan terus berkembang di masyarakat. Lalu, branding yang kuat dapat meningkatkan nilai merek dan membuka kesempatan untuk ekspansi pasar, penetrasi produk baru, atau diversifikasi yang lebih mudah. Lalu, branding yang baik juga membantu dalam menjaga reputasi suatu produk tersebut. Dengan demikian, branding bukan hanya tentang pencitraan atau logo, tetapi juga merupakan strategi menyeluruh untuk membentuk dan mempertahankan citra yang positif dan berarti bagi pasar dan konsumen yang merupakan targetnya. Lalu yang keempat adalah public relation itu sendiri. PR atau hubungan masyarakat adalah fungsi komunikasi strategis yang bertujuan untuk membangun hubungan positif antara suatu organisasi atau individu dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuan utama dari PR ini adalah untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu merek, produk, layanan, atau individu dengan cara menyampaikan pesan yang relevan, kredibel, dan bermanfaat. Beberapa poin penting mengenai public relation ini. Yang pertama yaitu public relation merupakan hubungan dengan media. PR bertanggung jawab untuk membangun hubungan yang baik dengan media massa. Lalu, salah satu aspek kunci dari PR adalah manajemen krisis. Tim PR bertanggung jawab untuk merespon dan mengelola situasi krisis yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan atau individu. Yang ketiga, PR membantu dalam membangun dan memelihara reputasi yang baik. Ini termasuk mengkomunikasikan nilai-nilai, tujuan, dan pencapaian organisasi kepada publik untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan. Lalu, selain berkomunikasi dengan publik eksternal, PR juga melibatkan dalam komunikasi internal di organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsistensi pesan dan informasi di semua tingkat organisasi tersampaikan dengan baik. PR berperan penting dalam meningkatkan kesadaran terhadap merek, produk, atau layanan melalui kegiatan seperti event sponsorship, penyelenggaraan acara, dan kampanye media sosial. PR juga berusaha untuk mempengaruhi opini publik, regulation, dan pemangku kepentingan lainnya agar mendukung atau memahami tujuan organisasi. Ada satu proses yang sangat terkenal dari Merton yang mengidentifikasikan dengan 4 step yang diberi nama RACE. RACE merupakan singkatan dari Research, Action, Communication, dan Evaluation. Research merupakan penelitian lapangan untuk menemukan data-data yang akurat. Riset akan diolah oleh public
oleh public relation dalam bentuk action. Lalu ada communication, yaitu mengkomunikasikan data dalam bentuk tindakan kepada semua publik internal yang terlibat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.